Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jeffert Ferdinand Albert Suban. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia, Manado. Dan nomor induk mahasiswa saya 2074201115. Nah, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya akan membahas sedikit terkait dengan kajian hukum asuransi. Nah, video ini saya buat dalam rangka pemenuhan ujian akhir semester lebih khusus untuk mata kuliah hukum asuransi. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan terkait dengan kajian hukum asuransi, terlebih khusus hukum asuransi syariah. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan membahas dalam hal ini ada 3 topik utama. Yang pertama yaitu terkait dengan akad dalam asuransi syariah. Nah, konsep asuransi yang disyariatkan Islam untuk mewujudkan ta'awun atau takaful adalah konsep asuransi yang dilakukan dengan cara di mana di dalamnya terdapat akad-akad tabaru. Nah, secara umum akad yang ada dalam konsep syariah adalah yang pertama ada akad tijarah, yang dipakai adalah akad mudarabah. Dalam akad tijarah, perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai mudarib yang mengelola dana peserta, sementara peserta bertindak sebagai syahibul ma'al. Yang berikutnya yaitu akad tabaru. Nah, ini digunakan merupakan hibah. Dalam akad tabaru, peserta asuransi syariah memberikan hibah yang digunakan untuk mendorong peserta lain yang terkena musibah, sementara perusahaan bertindak sebagai pengelola dana dari hibah tersebut. Nah, akad tabaru mendasarkan diri pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang pedoman umum asuransi syariah. Di situ disebutkan bahwa asuransi syariah adalah usaha saling tolong di antara sesama orang pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Nah, ini terkait dengan akad dalam asuransi syariah. Nah, berikutnya ini saya ingin bahas terkait dengan jenis dan juga instrumen asuransi syariah. Berdasarkan angka 8 dan 9 pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, maka dapat dirumuskan jenis-jenis asuransi syariah, yaitu usaha asuransi umum syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan, keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya peristiwa tidak pasti. Nah, usaha asuransi jiwa syariah atau usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong, dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Nah, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang di atas, bahwa usaha asuransi syariah terbagi usaha umum syariah dan asuransi jiwa syariah. Hal ini sejalan dengan asuransi konvensional. Secara ilmu pengetahuan terbagi atas asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang. Asuransi kerugian ini tergolong ke dalam jenis asuransi umum, dan asuransi sejumlah uang adalah asuransi jiwa. Asuransi syariah atau takaful terdiri dari 2 jenis ya. Yang pertama ada takaful keluarga atau asuransi jiwa, adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah, kematian, dan kecelakaan atas diri peserta asuransi. Yang kedua adalah takaful umum atau asuransi kerugian, adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas benda milik peserta takaful ya, seperti rumah bangunan dan sebagainya. Dalam hal menginvestasikan dana, perusahaan asuransi yang memberikan pilihan instrumen investasi yang dapat diambil oleh peserta antara lain yang pertama ada cash flow, ada fixed income, ada balance fund, dan juga ada equity fund, dan juga di sini ada ruang lingkup usaha
perasuransian ini diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 bab 2 Undang-Undang 40 2014 tentang perasuransian sebagai berikut. Yang pertama ada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan yang pertama usaha asuransi umum dan juga usaha reasuransi untuk risiko perusahaan umum lain. Yang kedua, perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi jiwa termasuk lini usaha anuitas. Yang ketiga, perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha reasuransi. Nah, ini dia tadi terkait dengan jenis dan juga instrumen dalam asuransi syariah. Dan yang terakhir yang ingin saya bahas yaitu perbedaan asuransi konvensional dan syariah. Nah, perbedaan konsep dasar asuransi syariah dan asuransi konvensional ini berakibat pada perbedaan prinsip pengelolaan risiko. Prinsip pengelolaan risiko asuransi syariah adalah terbagi atas risk sharing, yaitu risiko yang ditanggung bersama sesama peserta asuransi. Hal ini bisa dimaknai dengan fatwa bahwa asuransi syariah adalah bagian kegiatan untuk melindungi dan saling tolong-menolong di antara sejumlah orang. Baik risiko yang terjadi juga akan dibagi kepada semua peserta asuransi syariah. Sementara itu, prinsip pengelolaan risiko asuransi konvensional adalah transfer risiko, yaitu prinsip risiko dengan cara mentransfer atau memindahkan risiko peserta asuransi ke perusahaan asuransi, seperti itu. Nah, asuransi konvensional pada dasarnya merupakan konsep pengelolaan risiko dengan cara mengalihkan risiko yang mungkin timbul dari peristiwa tertentu yang tidak diharapkan kepada orang lain yang dianggap mengganti kerugian yang diderita dengan imbalan premi. Nah, perbedaan konsep asuransi syariah dan konvensional ini dirumuskan pula sebagai berikut. Jadi yang pertama ada Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi syariah ya. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi, tolong-menolong di antara sejumlah orang dan lain-lain sebagainya. Berikutnya ada pengertian asuransi konvensional, sudah sebagaimana yang diuraikan sebelumnya. Secara etimologi disebut dengan nama pertanggungan, dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah verzekering, yang melahirkan istilah asurante, asurandeur bagi penanggung dan juga bagi tertanggung. Nah, asuransi syariah mempunyai akad yang di dalamnya tadi sudah saya jelaskan, dikenal dengan istilah tabarur. Berikutnya di sini ada juga sumber hukum asuransi syariah, tentunya berpedoman pada sumber hukum Islam ya, seperti Al-Qur'an, Sunnah dan lain-lain. Seperti sementara konvensional mempunyai sumber hukum yang berasal dari pikiran manusia ya, falsafah ataupun kebudayaan. Nah, perbedaan utama dari asuransi syariah dan konvensional terletak pada tujuan, sekali lagi, pada tujuan dan landasan operasionalnya. Dari sisi tujuan, asuransi syariah bertujuan saling tolong-menolong, sedangkan asuransi konvensional tujuannya penggantian, ya, seperti itu. Jadi itu terkait secara singkat bagaimana perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Baik, sedemikian jauh tadi pembahasan yang sudah saya bahas ya, terkait dengan topik-topik tadi sudah saya bahas perbedaan asuransi konvensional dan syariah, ada juga jenis dan instrumen asuransi syariah, serta juga tadi akad dalam asuransi syariah. Semoga materi yang saya sampaikan ini meskipun secara singkat dapat bermanfaat bagi kita semua. Di akhir kata, saya ingin menyampaikan, mengajak kepada kita semua yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi, mari jauh bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kenapa UNPI? UNPI universitas yang terpercaya, fakultas dan program studi yang ada di dalamnya beragam dan bisa dipilih oleh mahasiswa, sedangkan para dosen juga yang mengajar luar biasa berkualitas. Untuk itu, tunggu apa lagi, mari orang gabung di UNPI. Terima kasih. Akhir kata, saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada kesempatan yang berikutnya. Terima kasih, selamat pagi.